Persiapkan hati kita untuk masuk ke ibadah pada siang hari ini.
Puji Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuliakan dan memuji Tuhan. Mari kita salaman dulu, salam damai, salam kasih. Kanan kiri kita katakan salam damai, salam berkat, salam kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah pagi ini. Kita mau rindukan Tuhan. Kita mau sembah memuliakan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
jiwa rohku dalam pimpinanmu kami ada di tempat ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Ada sukacita yang melimpah di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan sudah bagi dunia. Kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib kekuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih Tuhan sudah bagi dunia. Jauh kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib kekuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tuhan Yesus kita beri. Tiada yang seperti-Mu. Kuasa selamanya, puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru.
tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Sama-sama katakan dengan semangat. Betapa dalamnya, Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Sekalipun bumi udah nggak berputar ya Bapak Ibu, sekalipun bulan nggak mengeluarkan cahaya, tapi janji firman-Nya tetap akan digenapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita.
duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Jehovah Nisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman-Nya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih.
Sama-sama kita nyatakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu,
bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang tidak terhitung dan tidak terukur dalam hidup kami. Begitu lebar, begitu dalam kasih-Mu. Dan kami sungguh mengalaminya di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Betapa kami beruntung karena kami memiliki Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami telah membawa pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Saatnya bagi kami untuk kami mendengar suara-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Biar kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan bagi kami pagi hari ini. Boleh membuka pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh siap. Kami mau menjadikan hati kami ini sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, bulan ini adalah bulan keluarga. Ya, dan keluarga yang pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Adam and Eve atau Adam dan Hawa. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 yang tadi kita sudah baca. Ketika manusia pertama yaitu Adam telah diciptakan, Tuhan kemudian berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah kemudian menciptakan apa? Binatang-binatang katanya ya. Ada burung-burung di udara. Allah menciptakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tetapi kemudian ketika Allah menciptakan binatang-binatang itu, di dalam binatang ciptaan itu, Adam tidak menemukan seorang yang sepadan dengan dia. Barulah kemudian ketika Allah membuat Adam ini tertidur, maka Tuhan mengambil dari tulang rusuknya, lalu dia menamai Hawa. Lalu berkatalah Adam, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam baru menemukan seorang yang sepadan dengan dia ketika Allah menciptakan dari tulang rusuknya seorang perempuan yang dinamai olehnya yaitu Hawa.
Hanya Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambarnya yang sepadan. Adam menemukan Hawa sebagai seorang yang sepadan, setara dengan dia, setara dan dapat saling tolong menolong serta berjalan untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan memberikan kepada setiap orang itu yang sepadan dengan dia. Apa arti kata sepadan? Sepadan itu berarti setara antara diri Anda dan pasangan Anda. Ya. Allah menghendaki setiap orang Kristen mendapat pasangan yang setara. Sama-sama berharga, sama-sama dihormati, sama-sama memiliki kemampuan-kemampuan tertentu meskipun dengan berbagai tugas yang berbeda. Karena keduanya ini memiliki gambar dan rupa Allah. Kesetaraan itu tidak berarti sama persis. Kesetaraan itu berbeda dalam berbagai hal. Laki-laki itu cenderung rasional ya, mengedepankan logikanya. Sedangkan perempuan berpikir dengan perasaan atau emosinya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan menjadi penghalang dalam sebuah hubungan. Tetapi perbedaan ini dapat menjadi sebuah kesempatan untuk saling melengkapi. Ya, perempuan dan laki-laki itu yang serupa dan segambar dengan Allah setara. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk saling melengkapi. Ya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dapat muncul dalam berbagai bidang sekarang ini ya. Ada di bidang ekonomi, ada di bidang sosial, budaya, pendidikan, politik bahkan. Nah, saya membaca di surat kabar ini ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU bahwa jikalau ditemukan partai politik katanya ya yang tidak memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%, maka partai politik itu harus dicoret. Mereka tidak dapat ya ikut di dalam pemilihan di daerah mereka. Jadi betapa pemerintah kita juga sekarang memperhatikan tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kalau tidak ada memenuhi 30% kuota calon legislatif, maka MK dengan tegas memerintahkan supaya dicoret saja partai politik itu. Saudara, artinya keduanya baik perempuan maupun laki-laki itu bisa mencapai prestasi-prestasi di bidang-bidang tertentu ya. Laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang. Apabila ada pasangan, salah satu pasangan itu lebih maju ya, maka pasangan lainnya perlu untuk turut senang dan turut mendukung ya. Apabila ada seorang istri yang maju, berhasil, berkembang di dalam karirnya, maka adalah baik jika suami itu mendukung ya, mendukung istri ataupun suami yang punya posisi yang lebih baik, posisi yang lebih tinggi ya di dalam karirnya. Tetapi bukan berarti bahwa tidak lebih tinggi posisinya di dalam keluarga ya. Tetap harus saling menghormati satu dengan yang lain, harus tetap saling menghargai. Seringkali tidak adanya hubungan yang harmonis di dalam hubungan suami istri itu karena tidak ada sikap saling menghargai dan menghormati tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Demikian juga di dalam kerohanian dan kematangan hidup. Mesti bertumbuh kembang bersama. Tidak hanya istri ya yang maju rohaninya, tetapi suami juga. Jadi suami dan istri bisa bertumbuh kembang bersama di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, pasangan seiman itu menjadi suatu keharusan. Nah, ini banyak anak-anak muda ya. Harus memiliki pasangan yang seiman, yang seimbang.
Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Alkitab melarang pernikahan yang tidak seiman. Apabila dipaksakan, maka akan terjadi nanti kalau sudah memiliki keturunan, ya diberikan karunia untuk memiliki anak, maka akan terjadi kebingungan nanti. Ya, tidak jelas ini anak-anaknya akan dididik atau dibimbing dalam kerohanian yang mana. Ya. Oleh karena itu, bagi anak-anak muda ini kita mesti bergaul dan mencari pasangan di antara orang-orang beriman. Ya, di antara orang-orang beriman. Jangan sampai iman kita menjadi gugur karena pasangan hidup yang tidak seiman. Sehingga meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus. Bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak ya, yang sudah bertumbuh dewasa, didiklah mereka agar mereka memiliki iman yang kuat. Sehingga mereka bisa memilih pasangan yang tepat dengan pimpinan Roh Kudus. Mereka akan memilih pasangan yang seiman. Ya, sepadan di dalam kerohanian mereka. Nah, firman Tuhan berkata begini. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Sejak Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Tuhan sudah merancangkan ini. Tuhan sudah merancangkan mereka untuk bersatu dalam pernikahan. Nah, namun demikian ada orang-orang yang tidak menikah ya sampai mereka usianya sudah cukup banyak gitu, sudah cukup dewasa. Nah, di dalam ilmu psikologi, saudara-saudara, orang yang tidak menikah atau single itu dapat dibedakan menjadi dua. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak menikah dan menurut ilmu psikologi itu dibagi dua katanya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu voluntary single. Voluntary single dan yang kedua adalah involuntary single. Kita akan melihat dulu involuntary single. Apa itu involuntary single? Involuntary single itu adalah orang yang sering merasa kesepian dan mereka itu berharap mereka memiliki hubungan romantis yang lama, ya. Tetapi kemudian mereka tidak menemukan pasangan yang cocok. Jadi mereka itu merasa sepi gitu, pingin nih membangun sebuah hubungan ya. Tetapi sekian lama mereka mencari itu tapi belum ada yang serek, nggak ada yang cocok gitu dengan mereka. Ya, sehingga mereka ini menjadi involuntary single. Jadi punya keinginan untuk membangun hubungan romantis tapi mereka belum menemukan yang cocok. Ada juga yang sebenarnya mereka ingin menikah, ya ingin nih menikah, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membuat mereka tidak menikah. Misalnya saja karena alasan kesehatan, ya, atau karena harus mendampingi seseorang di dalam keluarganya, entah itu orang tuanya atau itu saudara kandungnya mungkin begitu, yang membuat mereka itu harus mencurahkan banyak waktunya untuk memberikan perhatian kepada orang-orang tadi, ya. Nah, ini involuntary single. Jadi orang-orang yang sebetulnya punya keinginan menikah tapi mereka tidak menemukan yang cocok atau karena alasan tertentu sehingga mereka tetap single. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua itu adalah voluntary single. Voluntary single itu adalah menjadi single karena pilihan. Jadi ada orang-orang yang saya mau memutuskan untuk jadi single. Ya, saya nggak mau menikah gitu ya.
sangat kontras dengan tadi involuntary single. Kalau orang-orang yang voluntary single ini adalah orang yang memilih untuk single karena apa? Karena sangat menikmati kebebasan dari membujang atau melajang ya. Dia nggak punya ketertarikan terhadap hubungan romantis atau pernikahan. Dia nggak punya harapan tuh dalam hidupnya. Aku enak sendiri gitu ya. Ini pilihanku. Nah ini adalah menurut psikologi ini adalah orang-orang voluntary single. Jadi atas pilihannya sendiri dia mau menetapkan untuk single di dalam hidupnya ya. Tetapi ada juga yang memilih, ini masih kategori voluntary single ini ya. Ada juga yang memilih untuk selibat. Saudara pernah tahu ya istilah selibat. Selibat itu dalam bahasa Latinnya caelibatus. Ya. Artinya keadaan tidak menikah secara sukarela. Ya, secara sukarela. Berpantang secara seksual atau keduanya. Sukarela dia. Biasanya karena alasan agama. Istilah ini dipakai dalam gereja Katolik Roma. Tetapi juga ada di luar gereja Katolik Roma, mereka karena alasan agama ingin melayani Tuhan dengan sepenuhnya, saya menetapkan diri untuk selibat, ya, tidak mau menikah. Lalu apakah menikah itu sebuah keharusan? Tentu tidak, ya. Tadi kita melihat ada menikah itu sebuah pilihan. Ya, ada yang mau selibat tadi, ada yang karena kondisi fisik tertentu yang lemah atau karena alasan yang lain mereka tidak menikah. Namun demikian, saudara-saudara, baik yang membujang atau melajang maupun yang menikah itu harus tetap bertanggung jawab atas hidupnya dan menjaga hidup agar berkenan kepada Tuhan. Apapun keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita ambil, mau menikah atau tidak menikah, kita harus tetap bertanggung jawab dengan pilihan kita ya kepada Tuhan. Mau menjaga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan, menjaga kekudusan ya. Jadi dalam pernikahan suami dan istri pada akhirnya menjadi sahabat ya. Bagi yang tidak menikah, ada banyak sahabat-sahabat lain di sekitar hidup kita. Persahabatan itu bisa terjadi di dalam keluarga, tapi juga di luar keluarga. Ya, baik yang membujang atau lajang, ada tantangannya sendiri. Demikian juga yang menikah punya tantangannya sendiri. Ya, bagaimana sekarang menghadapi tantangan di dalam pernikahan? Saya tidak membahas ya, bagi tantangan yang membujang atau melajang. Bagaimana menghadapi tantangan dalam pernikahan? Tantangan yang besar dalam keluarga apalagi hari-hari ini adalah kebutuhan ekonomi. Menghadapi tantangan ini terutama di zaman sekarang di mana kebutuhan ekonomi begitu besar. Pasangan suami dan istri dituntut untuk memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. Tidak bisa mengandalkan satu saja. Minggu yang lalu Pak Minggus sudah menyampaikan bahwa suami dan istri itu seperti sayap. Sayapnya kan dua ya, kalau sayapnya satu nggak bisa terbang. Jadi di zaman sekarang ini perlu suami istri itu sama-sama memiliki keterampilan. Apapun itu ya, mempunyai pendidikan yang baik sehingga bisa bekerja di perusahaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, harus punya attitude atau sikap yang terpuji, baik laki-laki maupun perempuan, jujur, tidak bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang luas, terbuka. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu harus sama, ya, supaya ketika membangun rumah tangga, suami dan istri ini sama-sama seperti tadi burung yang punya dua sayap. Pernikahan itu tidak selalu mudah ya saudara-saudara. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pernikahan. Tetapi jika sepasang suami istri telah sepakat di dalam pernikahan, saat menghadapi tantangan, dihadapi bersama-sama. Ya, istri tidak peduli ketika
kemudian terjadi kesulitan, tantangan. Atau sebaliknya suami tidak peduli ketika mungkin membesarkan anak-anak saat ini tidak mudah. Harus bersama-sama, ya bersama-sama menghadapi setiap tantangan. Harus memiliki kesatuan hati dan juga memiliki komunikasi yang baik. Banyak pernikahan yang hancur karena komunikasi yang buruk di dalam rumah tangga. Tetapi jangan salah, ada banyak juga pernikahan yang berhasil, ya. Karena apa? Karena komunikasi yang baik. Karena antara suami dan istri ataupun antara orang tua dan anak dengan anak, ya, dengan saudaranya, ada komunikasi yang baik yang terus diupayakan, yang terus diusahakan di dalam keluarga. Karena komunikasi itu sangat penting. Jadi jangan kita berpikir pernikahan yang hancur saja. Ada banyak, saya yakin pernikahan Kristen, anak-anak Tuhan di tempat ini pun diberkati Tuhan karena menjaga komunikasi yang baik. Harus diupayakan komunikasi itu. Persatuan itu, kerjasama itu harus diupayakan. Berjalan ke arah yang baik, lebih baik dan makin baik. Ini bagi yang menikah. Sekarang bagaimana bagi yang sedang dalam masa pacaran? Nah, ini anak-anak muda, apakah sudah punya pacar? Ya, kalau sudah punya pacar, saudara perlu memiliki juga komunikasi yang baik, ya. Jangan cuman pas menikah, tetapi selama berpacaran pun perlu punya komunikasi yang baik. Ini dibangun dari sejak masa berpacaran. Komunikasi ini dapat membantu kita, ya, bagi anak-anak muda untuk saling mengenal satu sama lain. Pada masa sekarang ini kita bisa memilih dengan bebas pasangan kita. Beda dengan zaman Siti Nurbaya, ya, di mana dijodohkan gitu, ya. Tanpa kita tahu siapa pasangan kita, langsung saja dijodohkan, langsung menikah gitu, ya. Tetapi zaman sekarang ini kita bisa memilih, betul? Saya pengen yang tinggi, saya pengen yang putih untuk memperbaiki keturunan, saya pengen yang lebih pandai atau yang, ya, banyak kriterianya. Saudara bisa memilih, ya, sekarang ini. Tetapi berpacaran itu penting untuk menjaga komunikasi juga, ya. Jangan hanya berpikir soal romantis saja. Kita bikin romantis, katanya ada lagu, ya, sekarang, ya. Jangan hanya berpikir soal romantisme saja, tapi usahakan masa berpacaran itu menjadi masa untuk mengenal satu sama lain. Mengenal dengan dalam cara berpikirnya. Ini pacar saya ini cara berpikirnya gimana? Bagaimana bersikap terhadap suatu masalah? Untuk mengetahui kedewasaan pasangan kita. Mengenal karakter, ya, dari pacar kita. Jika kita menutup mata terhadap hal ini, maka kita akan terkejut pada saat sudah menikah. Ya. Makanya perlu dibangun komunikasi itu sejak masa berpacaran. Kalau tahu bahwa pacarnya itu cenderung posesif, selalu mengendalikan gitu, ya. Sampai akhirnya merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Nah, buka mata, ya. Jangan dipertahankan. Jika pacar kita ini pemarah, kasar dan senang main pukul, hati-hati anak muda, jangan tutup mata, ya. Nanti besok kalau menikah bisa kena tonjok nanti, ya. Jangan menutup mata dengan dalih terlanjur cinta, katanya, ya. Saya mengenal seorang gadis yang berani loh memutuskan hubungan dengan pacarnya setelah beberapa tahun. Setelah dia mengetahui kalau pacarnya itu punya kebiasaan buruk. Yaitu ketika dia marah, dia gak bisa mengendalikan emosinya. Dia bukan mukul pacarnya, tapi dia melukai dirinya sendiri. Dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok atau dia melukai dirinya. Sekian lama pacarnya ini berusaha untuk bisa memahami, gadis ini memahami pacarnya. Tapi lama-kelamaan kemudian dia terbuka. Dan akhirnya dia mendapat keberanian untuk memutuskan pacarnya ini. Banyak pasangan
ketika masih berpacaran selalu mengikatkan dirinya dengan pacarnya sehingga sulit untuk putus. Akal sehatnya tidak lagi dapat membantu dia melihat realita yang ada. Demi cinta tetap mempertahankan hubungan. Akhirnya apa? Butuh banyak pengorbanan ketika nanti sudah menikah. Hati-hati anak-anak muda ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi saudara yang sudah menikah dan baru menyadari bahwa ada perbedaan yang jauh antara saudara dan pasangan saudara, sehingga timbul banyak kesalahpahaman. Pada saat demikian cenderung saling menyalahkan, bukan? Saling melukai satu terhadap yang lain. Baik melalui perilaku maupun perkataan-perkataan yang pedas yang bisa melukai pasangan. Ketika hal ini tidak diselesaikan, maka akan mengancam pernikahan. Karena itu pasangan suami istri harus mempunyai kerendahan hati untuk berkata maaf. Dan juga mampu memaafkan pasangan. Bukan hanya itu, tapi juga buat kesepakatan untuk mau berubah satu sama lain. Kita gak bisa menuntut pasangan kita berubah ya. Tetapi mulailah dari diri kita sendiri untuk lebih dulu berubah. Kalau mungkin pasangan kita mengingatkan, kamu tuh loh begini, ya. Jangan langsung kita menuduh, ya kamu juga gini. Wah itu timbul pertengkaran nanti dalam keluarga. Coba renungkan, karena pasangan kita lah yang paling tahu ya kita. Kalau memang kita perlu berubah ya kita harus berubah. Kita harus berubah. Bangunlah komunikasi yang baik, dengarkan pasangan kita, beri perhatian. Saling melayani, saling mendukung, maka saudara akan mengalami kebahagiaan dalam pernikahan. Saudara, mungkin ada di antara saudara juga yang takut membangun sebuah hubungan dalam tahap berpacaran, lebih lagi melanjutkan ke jenjang pernikahan. Saya banyak menemukan juga yang seperti ini ya. Takut membangun relasi, membangun hubungan. Apalagi mikir pernikahan, takut katanya ya. Ada yang takut menikah karena melihat ada banyak pasangan yang tidak bahagia. Ada yang merasa belum siap secara ekonomi, secara mental. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat dia takut. Tetapi perhatikan kitab Amsal mengatakan demikian. Amsal 18 ayat 22 berkata begini. Siapa mendapat istri? Demikian juga siapa mendapat suami mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Siapa mendapat istri, siapa mendapat suami itu mendapat sesuatu yang baik kata kitab Amsal. Dan ia dikenan Tuhan. Maka siapa yang mendapat suami mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Demikian juga siapa yang mendapat istri, ia mendapat sesuatu yang baik dan dikenan Tuhan. Itu berarti saudara-saudara yang merasa ragu, yang takut untuk mendapatkan istri, mencari pasangan, ayo jangan takut karena mendapatkan suami atau istri itu mendapat sesuatu yang baik dalam hidupmu dan itu dikenan oleh Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, jika di antara saudara yang pagi ini hadir dan sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doamu. Dan Tuhan juga tahu yang terbaik untukmu. Ketika saya masih muda, sekarang juga masih muda ya, artinya sebelum menikah. Saya juga punya pergumulan ya. Ini saya tuh, Tuhan itu menyediakan buat saya pendamping atau enggak ya. Karena sekian lama saya berdoa gitu ya, sampai umur terus bertambah. Ya, ulang tahun lagi masih belum dapat pacar. Ya. Sampai akhirnya memasuki usia waktu itu 29 tahun. Waduh, kalau untuk perempuan rasanya 29 mau masuk 30 dan seterusnya itu mulai deg-degan. Sementara teman-teman saya waktu itu ya rata-rata sudah punya pacar, saya belum.
Ya, saya tetap berdoa. Tapi ada satu titik di mana saya itu ya begini ya. Tuhan, mungkin memang Tuhan itu menghendaki saya karena waktu itu saya sudah jadi hamba Tuhan ya. Memang mungkin Tuhan kehendaki saya mau melayani saja, melayani Tuhan saja. Dan saya tidak berkeluarga gitu ya. Tapi ternyata itu pikiran saya, saudara-saudara. Saya itu sempat tidak lagi mau berdoa untuk pasangan hidup. Ya sudah Tuhan, mungkin seperti ini ya, Tuhan memanggil saya seperti ini. Tapi saudara ingatlah, sesungguhnya ketika kita berdoa, Tuhan itu dengar dan Tuhan tahu ya dalam waktu yang tepat. Kalau saudara memang Tuhan tentukan untuk menikah, nah seperti saya ya, walaupun hampir waktu itu 30, saya bersyukur saya bertemu dengan Pak Minggus ya. Tuhan kirimkan begitu ya. Walaupun kami sebetulnya pernah bertemu beberapa tahun yang lalu di sekolah teologi Abdiel, tapi baru ketemunya sebentar saja. Terus Pak Minggus sudah lulus duluan, saya itu masih kuliah. Kami sudah sama-sama lulus, saya sudah melayani di tempat yang berbeda, tiba-tiba ada yang mengenalkan. Saya sudah tahu, saya bilang tapi belum kenal betul. Nah, ternyata itu adalah waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Jadi anak-anak muda ya, jangan lelah. Jangan lelah untuk berdoa kepada Tuhan. Satu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita ya. Tuhan akan mempertemukan dengan seorang yang sepadan, yang setara dengan kita. Kita perlu terus berdoa karena Tuhan itu memberikan jawaban tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Tuhan tahu yang terbaik. Dan sekarang bagi yang sedang berpacaran ataupun sudah menikah, kenalilah pasanganmu dengan baik. Kenali dengan sungguh-sungguh. Bangunlah komunikasi yang baik dan jagalah kekudusan. Karena Tuhan memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang kudus. Jangan main-main, saudara. Ketika engkau membangun sebuah hubungan, ketika engkau masuk di dalam pernikahan, apalagi yang diberkati oleh Tuhan, didoakan oleh hamba Tuhan. Kau harus menjaga pernikahanmu itu dengan baik. Pernikahan yang kudus. Karena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 dikatakan, karena itulah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ini baik yang menikah ataupun yang tidak menikah. Jauhilah percabulan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kekudusan inilah yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Bagi saudara yang tidak menikah atau single, entah itu karena kerelaan hati saudara, pilihan saudara, atau karena alasan yang lain saudara-saudara, yang pada awalnya tidak menghendaki single, tetap saudara tidak perlu saudara menyalahkan diri sendiri. Ya, nggak perlu. Atau tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan orang tua kita atau menyalahkan keadaan, tidak. Saudara bersyukurlah. Karena saudara dapat memakai hidup saudara sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kalau saudara single pun, saudara tidak menikah pun, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Berikan waktumu, hidupmu untuk melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan untuk membangun sebuah keluarga. Biarlah keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, yang telah menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya dengan menikah, ya, dengan membangun keluarga. Bangunlah keluargamu dengan sungguh-sungguh, menjaga kekudusan. Bagi anak-anak muda, biarlah tetap juga menjaga kekudusan. Amin. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya mengundang untuk semua worship leader dan singer, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Mari serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Dia tahu yang terbaik.
Dia beri masa depan yang damai, sejahtera, dan penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari bangkit berdiri bersama. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, pada bulan keluarga ini kami telah diajar untuk selalu menghormati, untuk selalu mengerti dengan pasangan kami di dalam keluarga. Kami juga sudah belajar bagaimana kami harus mencari pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman, sehingga kami bisa bertumbuh bersama sebagai pasangan di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kiranya firman ini bisa Tuhan tanamkan dalam hidup kami Tuhan. Benih ini bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bisa menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk penekanan dalam warta jemaat dalam pekan ini. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman Ibu Maria Nathan, dalam usia 81 tahun, meninggal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni, dan saat ini jenazah disemayamkan di Dharma Ruang E. Upacara tutup peti pada hari Minggu ini, jam 3 sore. Upacara penghiburan pada hari Selasa tanggal 11 Juni, jam 6 sore.
Dan upacara pemberangkatan pada hari Rabu tanggal 12 Juni jam 9 pagi. Kemudian diberangkatkan ke pemakaman Perambatan pada pukul 10 pagi. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu. Berikut ini kami informasikan dan beri penekanan kepada kegiatan-kegiatan gereja dalam rangka menyambut hari ulang tahun gereja kita yang ke-70. Yang pertama adalah lomba-lomba. Untuk semua jenis lomba, Bapak Ibu Saudara dapat membaca dan melihat info lengkapnya dalam lembar warta jemaat. Ada lomba untuk anak sekolah minggu dan lomba untuk dewasa bagi seluruh jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk mengikuti lomba, silakan untuk mendaftarkan diri. Di lantai dasar di lobi disediakan panitia menerima Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftarkan diri untuk lomba-lomba. Lalu kegiatan berikutnya adalah Basar UMKM yang akan diadakan atau diselenggarakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni bertempat di lantai dasar. Selanjutnya adalah pengobatan di TPI Rahtau. Bakti sosial berupa kegiatan pengobatan yang diadakan di TPI Rahtau pada hari Minggu depan, tanggal 16 Juni, jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Sekali lagi bertempat di TPI Rahtau. Lalu yang terakhir, berkaitan dengan kegiatan dalam menyambut ulang tahun gereja kita, yang terakhir adalah doa dan puasa. Mari hadir untuk mendukung dalam doa untuk kegiatan kita ini. Doa puasa diadakan pada setiap hari Kamis jam 10 sampai dengan jam 11. Mari Bapak Ibu Saudara sempatkan waktu untuk hadir dan mendukung semua kegiatan kita dalam rangka hari ulang tahun yang ke-70 ini. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ulang tahun gereja kita. Lalu informasi berikutnya adalah persekutuan doa dan firman PDF diadakan di wilayah masing-masing pada hari Rabu ini tanggal 12 Juni. Sekali lagi, mari kita hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Lalu informasi berikutnya, dukung dalam doa untuk ke-19 calon majelis kita. Calon majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus periode 2024-2028. Pemilihan majelis akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus dalam ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mohon dukungan doanya untuk ke-19 calon majelis yang sudah ada di dalam warta jemaat. Untuk nama-nama lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam warta jemaat. Lalu informasi berikutnya, ditekankan sekali lagi bahwa parkir sepeda motor itu sudah pindah di depan. Yang tadinya di lantai dasar, sekarang pindah di depan, di gudang depan. Itu berlaku untuk ibadah raya Minggu, dan kalau kita ada event-event khusus, maka parkir sepeda motor untuk seterusnya ditempatkan di depan, di gudang di depan. Kalau ibadah-ibadah seksi, tempatnya masih di lantai dasar. Juga jangan lewatkan dan mari kunjungi perpustakaan gereja kita yang sudah dibuka. Tempatnya di samping sekretariat di lantai 1. Perpustakaan ini buka dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Lalu kalau hari Sabtu bukanya jam 8 sampai jam 1 siang. Hari Minggu tidak buka. Mari Bapak Saudara yang punya waktu sempatkan hadir dan menikmati bacaan rohani yang tersedia di perpustakaan gereja kita. Juga tidak kalah pentingnya terus dukung dalam doa untuk rencana pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio
untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Kekurangan dananya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam lembar Warta Jemaat. Itu saja untuk penekanan Warta Jemaat dalam pekan ini. Dan pagi atau siang hari ini saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang kalau baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, kalau ada pada ibadah yang kedua ini, untuk bisa bangkit berdiri. Ada yang baru pertama kali datang? Bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu majelis. Di atas. Ya, berikutnya kita akan menyambut dan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 ini. Ya, atau yang berhari ulang tahun dari pekan-pekan lewat atau bulan-bulan lewat yang belum menerima kenang-kenangan dan belum disambut oleh majelis, silakan untuk bangkit berdiri, saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ya, ada di atas, ada? Oh, ada di atas. Ada lagi? Ya, yang sudah menerima kenang-kenangan bisa untuk duduk kembali. Iya. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan. Berdoalah dan biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, ya. Anak-anak muda juga boleh sungguh-sungguh berdoa mencari jodoh yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan, yang seiman, yang takut akan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami telah dengar. Biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang harmonis, komunikasi yang saling menghargai, saling menghormati, yang sungguh-sungguh berjuang bersama suami dan istri dan anak-anak. Kami berdoa untuk anak-anak muda, ya Tuhan. Tuhan memberkati pergaulan mereka, supaya mereka dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, boleh mendapat pasangan yang takut akan Tuhan, yang sama-sama memiliki iman tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk usia 1 tahun yang Kau tambahkan kepada mereka. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani, masa depan mereka. Sertai mereka untuk terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan, kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Engkau. Dan bukan itu saja, mereka membawa persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan di gereja ini, supaya pelayanan di gereja ini menjadi kuat. Pelayanan untuk beasiswa, pelayanan diakonia, pelayanan misi, pelayanan bagaimana mendampingi jemaat-jemaat yang ada. Tuhan, mencukupi semuanya melalui anak-anak-Mu yang murah hati, yang betul-betul memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka satu persatu, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan,
untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan. Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga mereka boleh bertahan di masa-masa yang sulit. Kami juga berdoa untuk para lansia yang ada yang terbaring karena usia tuanya, ada yang ada di kursi roda. Tuhan, jamalah mereka satu persatu, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka di masa tua mereka, supaya mereka tetap memelihara iman dan menyelesaikan pertandingan iman dengan sebaik-baiknya. Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kota ini, lindungi, jagai, supaya kota ini menjadi aman. Dan ketika kota ini sejahtera, berita Injil juga boleh disampaikan secara leluasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya pembangunan dan pemindahan ibu kota yang baru, Tuhan berkati. Tuhan berkati supaya pulau-pulau di luar Pulau Jawa ini penduduknya juga sejahtera, penduduknya juga boleh maju dan berkembang, dan terutama di sana juga mulai banyak gereja-gereja yang ditanam di sana. Terima kasih Tuhan, sertai pemimpin yang baru, bawa kami Indonesia ini menuju Indonesia yang emas. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami mohon supaya dunia ini boleh menjadi tentram dan damai. Kami berdoa supaya peperangan, ketegangan antara bangsa-bangsa boleh berhenti. Kami berdoa supaya Engkau menolong orang-orang yang karena korban perang harus mencari suaka politik di negara-negara yang lain dengan melintasi laut benua, melewati gunung-gunung, dan mereka hidup di dalam penderitaan yang luar biasa. Tuhan, kuatkanlah, hiburkanlah mereka. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa yang berseteru boleh berdamai kembali, antara Ukraina dan Rusia, antara Korea Utara dan Korea Selatan, antara Israel dengan Hamas, antara Taiwan dengan Cina, dan bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Di keluarga kami jadi pembawa damai. Di kantor, di perusahaan, di mana saja, karena Tuhan berkata, orang-orang yang membawa damai, merekalah yang akan mendiami bumi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tengadahkan tanganmu. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Perjalanan di mana engkau akan melewati hari-hari ke depan. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama